Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya mau nanya, semoga Buya dikasih kesehatan dan panjang umur. Amin. Amin. Pertanyaannya ini Buya, keluar dari materi, punten Buya. Iya. Di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau nggak salah seperti itu, Bu. Iya, terus yang ditanyakan Mohon penjelasannya, Bu ya, yang dimaksud mati fisabilillah tersebut itu dalam definisi seperti orang seperti apakah yang dimaksud di situ, Bu ya? Golongan orang apakah, dan mereka itu hidup di sisi Allah itu artinya apakah beda alam atau dimensi seperti itu, Bu ya? ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat itu bunyinya begini aja lah. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya wala tahsabanna, dan jangan sekali-kali poma-poma, jangan sampai engkau menduga annalladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bahwa orang yang terbunuh dalam membela kebenaran bahwa mereka sudah mati. Bal ahyaun, tetapi mereka masih hidup. Aida rabbihim yurzaquna, mereka masih mendapatkan rizki dari Tuhan mereka. Dari Tuhan mereka. Jadi kalimat wala tahsabanna ini di mana keistimewaannya? Wala tahsabanna, nun ini namanya nun taukid. Nun taukid ini termasuk nun taukid sakilah. Ya, kalau nunnya satu wala tahsaban, itu artinya taukid, tulung. Jangan sekali-kali kamu menduga. Tapi wala tahsabanna artinya benar-benar tulung, temenanan. Jangan sekali-kali engkau menduga, poma-poma, jangan sampai menduga bahwa orang yang terbunuh di medan perjuangan membela kebenaran itu sudah mati, tetapi mereka masih hidup. Masih hidup di mana? Ya hidupnya di alam dunia. Kalau di akhirat namanya mati. Berarti di mana? Ya masih ada di sini. Akan tetapi ada nggak yang bisa menemui mereka? Para pahlawan, para syuhada yang sudah mati terbunuh. Siapa yang bisa menemui mereka? Tetap saja umurnya, dia tetap umur manusia. Mungkin dia dikasih jatah umur oleh Tuhan 65 tahun. Maju perang pada umur 50 tahun. Berarti masih ada sisa berapa? 15. Ya berarti dari tahun umur 50 sampai 65 itu statusnya masih hidup. Di atas 65 ya udah mati. Tidak sampai akhirat, enggak, ada batas umurnya. Nama kira-kira gitu. Nah selama itu ada di mana mereka? Ya ada di dunia ini. Di mana? Bersama kita. Bisa ditemukan enggak? Enggak bisa. Salman enggak bisa.
Walakin aktsaran nasi la yash'urun. Kebanyakan manusia, semua manusia tidak bisa merasakan keberadaan mereka secara kasat mata dengan sentuhan tangan biasa, dengan menggunakan mata dan telinga biasa nggak bisa. Didatangi rumahnya ada nggak? Di kantornya? Di sawah? Iya kan kamu ikut ngubur. Ini kan kata Allah mereka tidak mati tetapi masih hidup. Aida rabbihim yurzaqun, masih dapat rezeki. Artinya masih makan, masih minum, masih bisa mengunjungi anak cucu dan sebagainya. Di mana? Ya bersama kita di sini. Memangnya lo di dunia sendirian? Jin di mana tinggalnya? Ya di sini bersama kita. Di ruang ini, iya di kolong sini ada enggak? Di bawah sarung kamu ada enggak? Di pengimaman ada bersama kita. Hanya kita beda frekuensi, beda gelombang. Ya, ada dalam gelombang. Gelombang ada enggak? Ada. Di sini ada gelombang enggak? Ada. Gelombang apa? Ya berbagai macam gelombang. Ya, dari gelombang shortwave, gelombang apa namanya radionya Pak Afkar, namanya frekuensi modulasi. Ya, ada AM, ada FM, ada SW, ada ultra high frequency, ada very high frequency, ada seluler dan sebagainya. Ini juga pakai gelombang semuanya ini. Memangnya pakai kabel. Nah, mereka tabrakan enggak? Ya enggak. Bisa kedengeran enggak? Enggak bisa. Karena di telinga kamu tidak ada transistor. Dengar enggak? Coba dipasang pakai transistor. Setel. Radio Sela. Pak Afkar suaranya tuh. sedang bawa acara. Ya, lagi dangdutan. Di ruang ini kedengaran enggak? FM itu, SIS FM punya Haji Mustafa, kedengaran enggak? Iya. Dengaran. Jatibarang sih? Ada. Apa namanya? Fajar, Al-Fajar? Iya. Ada. BBC London? Ada. Ada. Semuanya masuk di ruangan ini. Tabrakan enggak? Ya enggak dong. Jadi kamu yang masih rohnya masih dalam jasad, mereka yang rohnya sudah lepas dari jasad tapi belum kembali kepada Tuhannya, tabrakan enggak? Ya enggak. Terus, nah, bisa enggak? Mereka bisa, ada ilmunya, mau belajar. Iya. Dari beberapa testimoni orang-orang yang pernah bertemu dengan alam barzakh itu, masih bisa bimbing, itu banyak sekali ya, karena orang tuanya dulu pahlawan bangsa, ya perang lawan Belanda, mati, anaknya nih mau pergi nyupang ke Gunung Serandil, ke makamnya Pangeran Kemukusnya Gunung Kemukus. Nggak tahu pangerannya makamnya. Nggak tahu. Lah, goblok temen sih. Kemukus, Pangeran Samudra. Belum pernah ya? Itu dengan ritual seksual juga, ritual seks. Biar dapat banyak rezeki gitu. Nah itu kakeknya datang. Udah nggak usah ke sana-sana. Iya. Pangeran Samudra juga bukan orang kaya, bukan apa. Dia juga orang biasa, udahlah. Sama Allah aja mintanya. Datang dalam bentuk impian. Itu mereka masuk dalam mimpi atau ma bainal hulm wal yaqظah. Atau masuk di antara mimpi dan berjaga. Ya, saya sering kalau begitu mah. Sadar tapi juga
Mimpi juga bukan, kesadaran juga bukan, tapi seperti double. Ngelihat jam tembok saya tahu 1:30, ke masjid lagi ngobrol saya dengar, tapi maka usahakan datang. Yang sudah meninggal dunia itu datang. Sama Menteri Agama, Mukti Ali datang, minta salaman. Itulah seperti ada 2 film yang di alam barzah semacam itu. Itu terjadi semacam itu. Kalau Anda belum pernah mengalaminya, ya udah nggak ada masalah. Yeah. Tapi banyak sekali itu mereka masih bisa mengunjungi keluarganya, masih bisa mendoakan mereka. Tapi nantinya mati nggak mereka? Mati juga. Masa nggak mati-mati? Ya mati juga pada akhirnya mah. Kembali pada Allah juga pada saatnya gitu. Iya. Jadi artinya bahwa ya mungkin ini mah mungkin. Saya tidak bisa memastikannya karena saya belum pernah mati ya. Mungkin dia dipatok usianya tadi 65. Dia berjuang membela merebut kemerdekaan, terbunuh tertembak oleh Belanda umur 60. Berarti kan jatah dia masih 15 tahun lagi. Nah, selama 15 tahun ini dia dinyatakan masih hidup. Inda rabbihim yurzaquna. Ini artinya yurzaquna inda rabbihim. Taqdimu dharaf alal fi'li itu artinya yufidu makna ikhtisas juga. Inda rabbihim yurzaqun, maknanya yurzaquna inda rabbihim. Inda rabbihim ya itu adalah mudhaf ilaih muta'alliqun bi yurzaquna. Didahulukan artinya mereka dapat rizkinya itu hanya dari Allah. Artinya tidak ada orang lain yang transfer kirim duit, nggak ada yang kirim berkat. Rezeki mereka hanya dari Allah saja. Karena kebutuhan mereka sudah makhluk rohani namanya barzah, ya sudah tidak makan nasi lagi. Ya makanannya ya doa-doa, Fatihah, la ilaha illallah dan sebagainya. Dan amalan-amalan dia waktu di hidup ini. Saya kira itu saja. Ini Al-Quran. Mau percaya silakan. Kalau tidak percaya juga silakan. Risiko Anda kok. Betul nggak? Yang nggak percaya boleh nggak? Boleh nggak percaya? Dia nggak masuk akal, nggak ada buktinya kok. Mana saya pengen tahu, udah mati kok, udah dikubur, nyong saya ngubur. Ya silakan, apa? Yang percaya, ya silakan. Tidak masalah. Dan itu semuanya ditanggung oleh masing-masing. Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari kitab suci kepada orang lain, kecuali ilmu pengetahuan yang bersifat eksperimentalis. Artinya saya katakan bahwa setiap logam ketika dipanaskan dia akan mengembang. Ya. Percaya nggak? Percaya. Boleh nggak percaya? Tidak boleh. Tercolok matanya sudah. Nih, bakar. So masukkan. Nggak masuk ya? Iya. Oke, sudah dingin. Lut masuk. Setelah dibakar masuk nggak? Ya. Berarti mengembang nggak? Ya. Masih berdingan tercolok matanya. Itu adalah ilmu namanya. Tapi kalau ini kan saya juga tidak bisa membuktikan kok. Saya yang meyakini juga tidak bisa membuktikan kepadamu, nih orang yang mati, nih tidak mati, tidak dinyatakan tidak mati, masih hidup, nih orang yang ada di kuburan, nih orang yang nggak bisa. Saya tidak bisa menghadirkan para syuhada yang sudah mati, yang dikatakan Allah tidak mati masih hidup, saya tidak bisa membuktikan. Kembali kepada keyakinan kita, kepada kebenaran kitab suci itu saja kebersalahannya. Betul nggak? Kalau saya mengatakan bumi ini punya gravitasi, apa saja pasti akan terjatuh. Percaya nggak? Saya lemparin nih, jatuh nggak? Jatuh nggak nih? Jatuh.
Masih beli ngandel. Masih beli ngandel. Iya. Itu kalau sudah eksperimentalis, Anda nggak bisa menolak. Itulah ilmu namanya. Jadi kalau keyakinan, ya urusan hati kita, percaya atau tidak, itu persoalannya. Nah, tetapi keyakinan dalam bahasa Indonesia berbeda dengan yakin bahasa Arab. Padahal yakin itu bahasa Arab. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin itu lebih tinggi dari iman. Yu'minuna bil ghaibi. Tapi wabil akhirati hum yuqinun. Iya. Kalau orang percaya ada Tuhan, tidak bisa Tuhan dibuktikan secara fisik. Tapi orang mati, kamu ngeliat orang mati, masih nggak yakin juga. dan kamu juga mau dimandiin, mau dikubur kok. Percaya. Ini satu persatu akan datang gilirannya. Siapa sih udah dia apa kita dingin gini. Siapa dulu? Ya, kita semuanya akan mati. Tiap hari kita melihat orang dikubur, masih nggak yakin juga. Iya kan? Nah itu jadi persoalannya. Jadi artinya ayat ini akan kembali kepada sebesar apa keimananmu kepada Tuhanmu. Kalau nggak yakin betul ya sudahlah. Kalau orang udah yakin, kalau beriman ya sudah. Itulah makanya kembali lagi akhirnya tambahan saja. Jangan kau paksakan orang lain untuk meyakini apa yang kau yakini. Ya, makanya la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu sudah jelas. Gak bisa dipaksa, orang nggak yakin gimana? Ya, karena itu urusan metafisik, urusan di belakang alam fisik ini, di belakang fisik ini yang kita nggak tahu. Itu. Tetapi walau bagaimanapun dengan adanya ilmu pengetahuan yang dulu kita anggap metafisik, sebetulnya fisika juga, hanya termasuk fisiknya yaitu dalam bentuk partikel-partikel elementer yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Itu aja persoalannya. Oke, makasih gitu aja. Ya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.